Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta daurah sekalian, di sela-sela daurah kita barusan tuh penugasan menghafal makhorijul huruf. Masya Allah. Dan teman-teman YouTube sekalian, ini sekalian nih. Jadi Ana alhamdulillah kedatangan tamu istimewa yang datang dari jauh-jauh dari Sudan. Masya Allah. Kelihatan kan? Terlihat dari Sudan kan? Tuh. Ini dia angguk dah. Ya, hitam berarti. Nah, berarti kita mengawali dengan perkenalan dulu. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Akhukum fillah, Ali Lukman. Ya, nama saya Ali Lukman. Ini harus bahasa Indonesia berarti ya? Bahasa Indonesia. Karena ada orang Jawa. Dari Jawa. Nah, kemudian saya asli Garut ya. Asgar. Sama Ustaz Suara juga asli Garut, cuman beda kecamatan. Ya, beliau dari Cilau, saya dari Sukawening. Nah, lahir di Garut 3 September 93. Tahun itu berapa, Ustaz? 97. Masya Allah. Lebih tua saya ternyata. Walaupun dari wajah tua mana? Sama ya? 93, beda 4 tahun berarti sama saya ya. Kemudian apa lagi ya? Status alhamdulillah sudah menikah ya. Kemudian anak baru 4. riwayat belajar Mulai dari SMP lah. Dari SMP ya. Kalau SMP dulu saya di SMP Negeri 1 Sukawening. Ya, 3 tahun, kemudian lanjut ke SMA. Ya, SMA Negeri 14 Garut, ngambil jurusan IPA. Saya dulu sukanya sains. Oke. Sekarang tuh kayak tangnya itu apa ya? Keluar jalur kayaknya. Oh iya. Terus habis SMA. Habis SMA, nah saya mondok dulu ya di tahfidzul Quran. Itu yang di Cibiuk. Cibiuk namanya? Namanya Ma'had Al-Mukhtar. Oke. Di Cibiuk. Berapa lama? 1 tahun itu. 1 tahun. Ya, setelah itu alhamdulillah diberi kesempatan bisa pergi menuntut ilmu ya ke Sudan, Afrika. Nah, mungkin kemarin lagi booming ya Afrika. Iya, konflik, masya Allah. Sebelumnya mungkin orang nggak kenal Sudan. Ya. Dan dulu juga saya waktu daftar itu nggak tahu, baru dengar nama Sudan gitu ya. Karena dulu yang terkenal itu, yang masyhur itu kan UIM ya, Madinah. Nah, kemudian Mesir ya, Al-Azhar itu kan udah ma'ruf. Jadi kalau orang Indo itu kalau mau ke Timur Tengah, ya kalau nggak ke UIM yang di Madinah itu ke Al-Azhar yang di Kairo itu ya. Nah, waktu saya qadarullah itu Mesir sedang konflik. Oh. Jadi kalau sekarang yang konflik itu Sudan, dulu zaman saya yang konflik itu Mesir. Yang kudeta itu Asisi itu. Ya. Dulu saya udah ikut tes mau ke Mesir itu, ya, karena ada konflik sama Departemen Agama itu diundur jadwal tesnya itu. Nah, 2 minggu diundur, kemudian pas mau hari H diundur lagi. Jadi 2 kali diundur, akhirnya terakhir dibatalkan. Jadi pas tahun itu tidak ada pemberangkatan ke Mesir. Oh gitu. Ya, bahkan mahasiswa yang di Mesir pun dipulangkan karena kondisinya sudah genting ya, sudah darurat. Maka cari alternatif kemana? Ya rata-rata ke Sudan. Karena biasanya tes Departemen Agama itu Mesir dan Sudan itu disatukan. Gitu ya, Sulaiman ke Mesir dan Sudan. Karena itu kan berbatasan sebenarnya. Belajar bahasa Arab di Al-Mukhtar itu? Iya, kalau bahasa Arab aktifnya ya. Tapi kalau teori saya memang sejak kecil dulu. Oh gitu? Iya, jadi kalau dulu di kampung itu, walaupun saya sekolahnya di umum, ya, tapi biasa ada ngaji lah, ngaji ya, santri kalong istilahnya. Ya. Jadi ba'da subuh, pada zuhur, pada asar, maghrib, sama pada isya itu ngaji. Nah di situ sebenarnya saya
mengenal ilmu alat. Nahwu sorof itu waktu di kampung. Tapi untuk percakapan memang tatkala di pesantren itu. Oh, yang 1 tahun itu bahasa Arab udah aktif. Iya. Oh iya. Karena memang mudir pesantren saya itu memang beliau S2 lulusan Sudan. Oh, dari Sudan S2-nya. S2 ya. Iya, alhamdulillah saya lihat beliau subhanallah ya. Oh, sebenarnya kan aslinya itu di sana untuk yang SMK plus mondok. Oke, aslinya. Aslinya ya. SMK plus mondok. Nah, saya mungkin termasuk yang apa ya? Ya satu-satunya itu. Oh, antum tuh satu-satunya? Satu-satunya yang lulusan SMA. lulusan SMA. Oh, yang Jadi, lain mah yang masih lain mah umuran semua SMK. Umuran SMK. Oh, Jadi gitu. semua itu adik kelas anak gitu. Adik kelas di pondok itu. Saya yang paling tuanya lah. Oh, gitu. Dan antum ikut belajarnya sampai kelas berapa? Kelas 3? Ikutnya kan kalau itu sistemnya semua bareng, semua. bareng. Ya. Kelas 1, 2, 3. 3 Oh iya. Bareng. Oh gitu. Oke, cerita di Sudan gimana yang menarik, Sob? Ya subhanallah ya. Kalau gambaran sudah ada sebenarnya ya. Dulu sebelum berangkat itu istilahnya sama panitia itu sudah dikasih tahu lah pahit-pahitnya gitu ya. Kalau manis kan nggak dikasih tahu juga bisa ya. Apa katanya pahitnya? Ya pahitnya itu di Sudan masih jauh lah dibanding Indonesia ya. Jadi kalau di Sudan ini masih termasuk negara yang masih belum maju ya, masih berkembang gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia, ternyata lebih maju Indonesia. Gitu. Jadi selain karena suhu yang jauh beda, ya, suhu gurun pasir gitu ya. Jadi kalau malam itu sangat dingin, kalau siang sangat panas. Ya. Itu. Kalau kehidupan belajar gimana di Sudan? Nah, kalau belajar di sana ada 2 ya. Ada yang resmi seperti di jamiah-jamiah gitu ya, di kampus ya, universitas. Ada yang tidak resminya, yang non formal itu yang di masjid-masjid. Nah, ini ya subhanallah ya. Indah memang. Jadi di sana masih banyak sekali di masjid-masjid itu halakoh-halakoh ya. Yang mana pengajaran itu udah langsung syekh. Ya, subhanallah yang keilmuannya luar biasa. Mungkin itu kelebihan dibanding di negara kita ya. Kalau di sana memang hampir rata-rata di setiap masjid itu selalu ada halakoh ilmu ya yang diajar langsung oleh masyayikh ya, itu subhanallah. Kemudian kalau dari segi pembelajaran juga sebenarnya sangat sederhana. Kalau di kita mungkin sudah terbiasa mahasiswa itu menggunakan laptop ya, presentasi segala. Kalau di sana enggak, serba tulis tangan. Oh. Jadi kalau ada tugas bahas gitu ya, nulis tugas gitu ya, buat artikel atau buat apa, itu tulis tangan pakai kertas polio ya, kertas polio. Kalau yang antum pelajari di sana apa aja? Jurusan? Saya dulu ngambil jurusan usul fikih. Nah, usul fikih. Nah, kalau yang di halakoh masjid itu beda-beda tiap harinya. Ada kitab tauhid gitu kan ya, ada tentang fikih gitu. Itu berbeda-beda. Dan kita bisa mencari gitu. Jadi di tiap masjid itu biasanya pembahasannya beda, maka disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita pengen belajar apa nih? Pengen belajar hadis, udah kita cari masjid yang di sana ada syekh yang mengajarkan hadis. Pengen menghafal Al-Quran ada juga. Pengen menghafal mutul-mutul ilmiah itu juga ada. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan keperluan kita. Gitu. Memang itu ya, kalau dari segi belajar luar biasa sekali. Oke. Kalau antum jurusan usul fiqh ya. Iya. Nah, kalau kita sebagai pemula ingin belajar usul fiqh, kira-kira apa langkah kita atau apa kitab-kitab yang harus kita lewati? Nah, tentu dalam menuntut ilmu itu kan harus tadarruj ya. Tadarruj itu artinya bertingkat. Ya, kita mulai dari yang dasar, menengah sampai yang mutawalat ya, yang pembahasannya mendalam gitu. Tujuannya tentu untuk memudahkan kita di dalam
di dalam belajar, ya, di dalam belajar. Nah, kalau di Sudan sendiri ya, khususnya di kampus saya, memang untuk buku pegangannya itu sudah disediakan oleh jamiah, jadi pakai muqarrar tersendiri gitu. Jadi memang sudah dirangkum oleh dosennya, diambil dari berbagai kitab ulama gitu. Jadi sudah disusun sedemikian sistematis gitu ya. Jadi tidak istilahnya itu per kitab, tidak. Karena memang melihat juga kondisi mahasiswa gitu ya. Karena mungkin kebanyakan itu adalah non Arab gitu ya. Nah, mungkin. Jadi supaya lebih memudahkan dalam pembelajaran. Nah, tetapi tentu kalau yang dasar kan yang sudah kita pada tahu ya. Itu biasa kita membahas itu adalah al-waraqat dulu. Al-waraqat itu yang paling dasar kan. Termasuk nanti mungkin kita belajar juga ya, karena kan yang pertama kali membukukan ya istilahnya, membukukan ilmu usul fiqh itu adalah, ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Oh, Imam Syafi'i. Iya, Masya Allah. Al-Imam Syafi'i. Ya. Beliau yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah. Iya. Dalam kitabnya apa? Ar-Risalah. Ya, sebenarnya makanya kata Al-Imam Ahmad, semua ulama setelah Al-Imam Syafi'i itu berjasa kepada beliau. Karena setelah itu banyak para ulama yang bisa memahami dalil-dalil. Ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ya, kalau sebelumnya mungkin agak kesusahan. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak semua ahli hadis itu ahli fikih juga. Ya. Nah, setelah adanya tadwin ya, karangan Imam Syafi'i ini subhanallah sangat membantu sekali ya kaum muslimin, para ulama setelahnya. Nah, kalau saya belajar kitab Ar-Risalah itu di masjid itu bersama masyayikh ya. Kalau di jamiah memang tidak secara langsung, mungkin hanya dijadikan referensi saja dalam buku panduannya. Itu mungkin. Oke. Sekarang kegiatan di mana? Sekarang sehari-hari saya mengajar di Pondok Tahfidz Al-Quran dan Hadis Sufyan Ats-Tsauri di Sekawening. Sama satu lagi pesantren? Satu lagi ada Pondok Tahfidz Pengusaha Muslim. Nah, kita mau coba bahas Pondok Tahfidz Pengusaha Muslim. Ya. Apa itu Pondok Tahfidz Pengusaha Muslim? Kalau PTPM ya, jadi sesuai dengan namanya ya, Pondok Tahfidz Pengusaha Muslim. Jadi berusaha memadukan antara kurikulum tahfidz dan tentu di sini bukan hanya sekedar tahfidz ya. Karena apalah artinya seseorang hanya hafal Al-Quran tapi tidak hafal isinya, gitu ya. Makanya jangan, kok ini orang hafal Al-Quran tapi akhlaknya kayak gitu. Ya mungkin bisa saja dia hanya sekedar hafal. Makanya penting kita memahami Al-Quran itu disertai dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Apalagi ilmu-ilmu yang wajib, yang dasar ya, seperti akidah, fikih, ya, akhlak, gitu kan ya. Kemudian bahasa Arab dan seterusnya. Nah, jadi itu kurikulum diniyahnya, ya. Tahfidz Al-Quran plus pelajaran-pelajaran syar'inya. Nah, kemudian digabungkan dengan kurikulum kewirausahaan. Karena memang ketua yayasan PTPM ini ya, namanya Yayasan Binama, beliau Bapak Haji Aceng Sofyan, memang beliau adalah seorang pengusaha, gitu. Dan sudah terbukti gitu ya, pengusaha asli, mulai di bidang herbal, ya, obat-obatan, kemudian di bidang peternakan ya, ada Toga Farm, yang menyediakan sapi kurban, ya. Insya Allah di sini kalau ada yang mau kurban, ya boleh hubungi saya ya. Masya Allah. Iya. Teman-teman YouTube juga bisa hubungi beliau lewat apa? Ada IG, ada Facebook, antum apa?
Ada lewat apa namanya WA, WA aja lah. Sok sebutin nomornya. Nomornya 089 538 718 6070. Nggak ada di sini ya? Nggak ada ya? Pembelian hewan kurban. Pembelian hewan kurban. Oke. Ya. Baik itu ya. Kemudian ada juga di bidang apa namanya bus pariwisata. Gitu ya, bus pariwisata. Kemudian ada juga di bidang makanan, food ya. Dan ada juga di bidang furnitur. Oh, gitu. Ya. Perumahan juga ada. Oke. Dan para santri gratis di situ. Ya, alhamdulillah. Gratis asrama, gratis makan, Gratis makan, gratis pendidikan, gratis pendidikan. semuanya gratis. Iya, gratis. Kitab juga. Kitab juga ya. Kalau Masya kitab disediakan, cuman ya mungkin belum apa ya? Belum lengkap. Belum lengkap gitu. Oh, gitu. Dan itu untuk umur berapa pondoknya? Kalau PTPM ini untuk lulusan SMA. Ya, lulusan SMA, Iya, PTPM. PTPM. Jadi memang tujuannya itu ingin mencetak pengusaha muslim. Ya. Jadi kalau mungkin sekedar pengusaha ini berbahaya ya. Karena bisa saja dia menghalalkan berbagai cara yang penting dapat uang gitu ya. Tetapi kalau pengusaha muslim yang bertakwa, tentu dalam dia berbisnis itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah gitu ya. Jadi sehingga harta yang diperoleh itu menjadi berkah. Begitu pula tatkala dia punya harta ya sampai nisabnya, maka dia mengeluarkan zakatnya. Itu tujuannya. Jadi mencetak pengusaha-pengusaha muslim yang bertakwa. Masya Allah. Gitu. Yang bukan hanya sekedar mengejar dunia, tidak ya. Tapi juga dunia itu dijadikan wasilah untuk menggapai akhirat. Ya, karena itu memang tujuan kita semua. Ya. Jadi kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk mencari uang, tidak ya. Tidak. Karena tujuan utama kita mencari uang itu supaya kita bisa beribadah. Gitu. Jadi jangan sampai ya sarana dijadikan yang utama, sementara tujuan dikesampingkan. Nah itu yang mungkin kebanyakan orang itu lupa, ya. Orang lupa. Jadi dia sibuk mengejar dunia, melupakan akhirat. Nah ini, makanya saya sangat senang sekali nih dengar dari Ustaz di Suara, katanya di masjid ini sedang diadakan daurah. Oh, masya Allah. Ya, bahagia, ya. Saya tanya lagi, di bidang apa? Nah, dia sampaikan ya, dari mulai Tufatul Atfal ya, Jazariyah, kemudian Arba'in Nawawi, subhanallah. Saya tanya lagi, pesertanya siapa? Pesertanya adalah anak-anak muda. Ya, masya Allah. Syabab ini. Paling muda kelas 6 ya. Kelas 6. Yang paling tua ini nih kayaknya Abdul Ghafur. Berapa usianya? 25. Paling tua, paling jauh. Paling jauh juga. Dari mana? Masya Allah. Mudah-mudahan pahalanya juga makin paling besar. Memang. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini karena sangat jarang ya. Sangat jarang sekali kita dapati para pemuda nongkrong di masjid, ya kan? Berkumpul di masjid. Apalagi nongkrongnya itu bukan nonton bola atau bukan ngopi, tetapi apa? Menuntut ilmu, subhanallah. Ya. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Karena kebanyakan pemuda zaman sekarang itu ya kalau nggak di kamarnya sama HP berdua, itu kan ya dia OL gitu ya. Main game online gitu kan ya. Ya ima dia keluar keluyuran bersama teman-temannya, ya happy gitu ya. Jadi yang ada dalam pikirannya itu muda happy, tua masuk surga. Masuk surga. Ada yang kayak gitu, ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi tatkala muda dia hanya sibuk senang-senang, begitu meninggal masuk surga. Gimana ceritanya? Ya. Jadi kita bisa masuk surga itu, ya. Di antara sebabnya itu, ya, adalah karena amalan solih, ya, amalan solih yang kita lakukan. Dan amalan solih itu, nah ini perlu diluruskan ya.
Bukan artinya kita menebus surga itu dengan amal kita. Ya, tidak. Karena tentunya sebanyak apapun kita beramal, itu tidak akan bisa menebus surganya Allah. Ya. Tentu kita semua sudah tahu ya ceritanya tentang kisah orang yang dimasukkan surga. Kata Allah, masuklah engkau karena rahmatku. Orang ini menolak, ya, tidak mau. Ya Allah, saya pengen masuk surga itu karena apa? Karena amalan saya. Oh, ternyata tatkala ditimbang amalannya, ya, dengan nikmat satu mata saja, lebih besar mana? Nikmat satu mata yang Allah berikan. Ya. Padahal dia ibadah siang dan malam. Ya. Maka bagaimana lagi kita ingin menebus surga dengan amalan kita? Ya, sedangkan untuk sekedar membalas nikmat Allah yang diberikan saja itu tidak akan pernah bisa tertebus. Jadi kita bisa masuk surga itu karena kasih sayang Allah, ya, rahmat dan karunia Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rahmat dan karunia Allah? Tadi dengan tata cara kita beramal, gitu. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu diantara sebab yang bisa mendatangkan ridho Allah. Itu, ya, itu mungkin. Masya Allah. Kita sudah mendengar banyak ya cerita tentang Sudan, tentang PTPM, dan itu buka tahun ajaran ini PTPM. Insya Allah buka lagi. Dan itu ya, jadi tujuannya untuk mencetak pengusaha muda yang punya dasar ilmu syar'i. Nah, tidak hanya sekedar pengusaha, tapi juga mereka belajar agama. Berapa kuota tahun ini? Insya Allah 14 orang. 14 dan masih gratis. Insya Allah masih gratis. Pokoknya intinya untuk lulusan SMA ya. Iya. Nah gitu. Jadi kawan-kawan kira-kira yang berminat mau jadi pengusaha plus belajar agama juga nih, PTPM bisa jadi pilihan di Garut ya. Di Garut. Kalau mau daftar bisa juga hubungi WA Antum juga. Ya, tadi udah disebutin juga. Nah bisa juga dihubungi WA-nya karena beliau adalah salah satu pengajar. Masya Allah. Nasihat juga udah disampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian dan terima kasih kawan-kawanku di YouTube sudah menonton sampai akhir.